kembali kita bincang-bincang kebangsaan bersama dengan mantan Direktur BAIS yaitu Brigadir Jenderal Purnomo. Assalamualaikum. Lalu juga tidak asing lagi bersama dengan pengamat intelijen dan geopolitik yaitu Bapak Amir Hamzah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pembahasan kali ini kita membahas mengenai kunjungan Trump ke Jinping. Nah, itu bagaimana selanjutnya menurut Bapak Purnomo? Monggo silakan Bapak. Ya, kita ngobrol lagi nih Pak Amir. Seminggu yang lalu ya kalau nggak salah Pak Amir ya, kunjungan Trump ke Presiden Trump Amerika ke Cina. Ada beberapa hal yang saya lihat dari mulai penjemputan Pak Amir. Penjemputan kelihatannya Jinping tidak jemput di airport tapi di lokasi pertemuan begitu ya. Terus dari sisi materi pembicaraan maupun penempatan diri gitu ya Jinping. Kelihatannya Jinping menempatkan diri setara dengan Presiden Trump. Dan isi daripada juga keinginan Jinping ya sama, artinya kesetaraan gitu ya. Kalau saya lihat itu Pak Amir, rasa-rasanya tidak ada titik temu yang baik Pak Amir ya, antara Jinping dengan Trump. Karena masing-masing punya cara berpikir, konsep kegiatan, keinginan yang saling ya saya adalah saya begitu ya. Jadi tidak bisa Trump juga kelihatannya menempatkan diri, wah Pak Jinping harus begini atau Jinping harus begini. Nggak bisa juga Pak Amir. Nah, kira-kira menurut Pak Amir nih Pak Amir, kira-kira kenapa sampai Jinping tidak jemput maupun dalam bahasa pertemuannya pun rasanya tidak ada titik temu gitu Pak Amir. Ya. Ya kalau saya lihat memang dari awal sebelum berangkat, artinya sebelum memasuki pesawat Air Force One untuk terbang menuju Beijing, sebenarnya Trump telah melakukan sesuatu yang salah kaprah. Seperti Biasanya itu kan sekalipun ada rombongan yang akan bersama-sama dengan dia ya dalam tradisi hubungan diplomatik antar negara ya. Biasanya rombongan itu tidak satu pesawat, dia ada persoalan dengan presidennya. Tapi istilah kasarnya untuk potong kompas demi kepentingan dia, karena banyak pakar-pakar militer sendiri di Amerika Serikat, termasuk beberapa di antara mereka pejabat militer maupun Menteri Angkatan Lautnya yang mundur dari jabatannya, itu karena beranggapan bahwa sudah terlalu jauh Trump memanfaatkan posisi presiden untuk kepentingan bisnis dia. Nah, jadi kalau saya lihat mulai dari keberangkatnya itu Trump tidak memposisikan diri sebagai presiden Amerika Serikat, tapi sebagai pengusaha, sebagai bisnismen. ya sebagai bisnismen, di mana dia melibatkan semua mereka para pengusaha dan juga merupakan geng dia untuk sama-sama. Itulah sebabnya maka Xi Jinping merasa perlu ada ini kan datang pengusaha bukan presiden, ngapain gua terima? Gitu. Kalau kunjungan ke negaraan berarti presiden yang datang ya. Pasti akan. Nah, jadi ini sebenarnya kalau kita lihat lebih membenarkan kesimpulan yang diberikan oleh beberapa mereka yang tidak sepakat dengan Trump, yang juga mendorong proses pemakzulan dia di mana sudah 2 kali di tingkat DPR, ya, parlemen sekarang senator kan, tinggal di tingkat senator yang menunggu keputusan. Kalau senator menyetujui itu berarti pasti Trump akan jadi dimakzulkan akan. Nah, jadi China bisa membagi itu dengan baik gitu kan. Sehingga saya kira barangkali ada hal juga yang barangkali ini faktor alam ya. Ketika seorang itu ingin memuliakan, menjadi jalan untuk menempatkan dia pada posisi mulia, itu sebenarnya dia sedang menuju kejatuhan. Kita ambil contoh yang paling jelas di bangsa kita ini. Di era Orde Lama itu sih, mana sih ada orang yang tidak setuju dengan Bung Karno?
ya kan? Sampai ketika Bung Karno mengumumkan bahwa presiden dan wakil presiden itu harus diberi gelar paduka yang mulia, menteri yang mulia gitu kan. Sehingga dulu kan kita nggak bisa ngomong menteri sembarang, jangan kan presiden kan ngomong menteri sembarang aja nggak boleh gitu kan. Padahal sekarang ini di era reformasi itu yang dia nyatakan yang mulia itu kan cuma para hakim ketika di sidang itu pun di sidang pengadilan kita panggil dia yang mulia. DPR juga tidak ada begitu. Nggak ada lagi gitu. Nah, tetapi begitu hebatnya dukungan yang diberikan kepada Bung Karno pada saat Orde Lama itu. Tapi ketika Bung Karno mendorong kekuatan politik untuk mengangkat beliau sebagai presiden seumur hidup, nah ini kan tanda-tanda kejatuhan dari itu yang terjadi pada peristiwa di 30 SPKI. Dia terlalu merasa dekat dengan PKI, dia tidak tahu bahwa kedekatan PKI dengan dia itu untuk menghancurkan beliau sendiri gitu kan. Itulah fakta yang sebenarnya sekarang harus kita buka, yang kemarin dimanipulasi 10 tahun di era Presiden Jokowi. Ini kan masalah yang akhirnya faktor sejarah akhirnya membebani pelaksanaan ketatanegaraan kita menjadi jauh dari cita-cita kebangsaan sebagaimana diproklamasikan pada tanggal 18 Agustus 1945 gitu kan. Nah itulah yang saya kira barangkali penilaian saya terhadap kunjungan ke Beijing itu untuk ketemu dengan Xi Jinping. Dan sebenarnya kan dia mau membuatkan posisi itu menyatakan saya yang the best kan. Tapi justru di sana kan dia harus menghadapi kejatuhan dia gitu. Ya. Nah, walaupun kemudian misalnya itu dibalas dengan delegasi, semua delegasi membuang hadiah, membuang buah tangan yang diberikan oleh mitra-mitra mereka itu kan berupa telepon, berupa Souvenir macam-macam gitu kan. Tapi itu harus kita lakukan bahwa itu dilakukan atas perintah security service, bukan atas kehendak mereka sendiri gitu kan. Jadi memang ada security service yang menunjukkan bahwa kunjungan Trump ke China untuk ketemu dengan Beijing ini sudah mendapat penghinaan pertama, tidak dijemput oleh Xi Jinping langsung gitu kan. Kemudian ada juga yang sangat betul-betul secara diplomatik memalukan si Trump itu adalah secara tegas dan sangat jelas sekali Xi Jinping menyatakan bahwa kami tidak akan pernah memutuskan hubungan dengan Iran untuk mendapatkan bantuan atau mendapatkan kerjasama dari Amerika Serikat. Ini kan pukulan yang paling dahsyat kan. Jadi seolah-olah sudah ini jangan jauh-jauh pengaruh gua untuk melepas Iran untuk memihak kepada ente gitu kan. Nah, jadi sangat jelas bahwa sebenarnya perjalanan Xi Jinping ke sana itu yang saya namakan bahwa di depan kamera senyum-senyum, tapi di belakang kamera sebenarnya adalah saling kebencian, saling permusuhan, saling tidak percaya dan lain sebagainya, adalah wujud dari cara diplomasi Trump sendiri yang sebenarnya menyalahi porsi. Kenapa dia tidak biarkan delegasi pengusaha itu dengan pesawat lain mendahului dia 1 jam sebelum ini kan? Nah, contoh saja misalnya dulu waktu proses penyelesaian konflik Maluku di mana saya menjadi ketua Pokjanya itu kan ada satu saat acara melalui pengamanan yang dilakukan oleh Panglima TNI pada saat itu Laksamana Widodo AS, itu Gus Dur sebagai presiden dan Megawati sebagai wapres berkunjung ke sana. Wapres lebih dulu kan dengan pesawatnya mendarat 1 jam kemudian baru pesawat presiden mendarat. Kan jadi ada aturan protokoler yang sebenarnya sudah baku. Dan itu juga dalam tata diplomasi internasional itu juga sudah baku gitu kan. Ada rombongan lain yang tidak satu pesawat dengan presiden, mereka dengan pesawat sendiri, paling tidak minimal 1 jam mereka sudah mendarat di tempat tujuan sebelum presiden mendarat. Nah, sehingga dengan demikian pun juga dalam tata hubungan internasional mengenai
cara-cara sandi dalam pesawat sebenarnya juga sangat sulit bagi pilot yang mengemudikan Air Force One itu untuk menyatakan bahwa ini pesawat Air Force One karena di dalamnya bukan cuma presiden gitu kan. Pesawat itu hanya untuk melayani presiden, bahkan boleh dipakai untuk kepentingan pada salah seorang menteri berkunjung ke negara bisa dipakai Air Force One, tapi kodenya tidak dalam komunikasi antar pesawat dia tidak boleh menggunakan istilah Air Force One gitu kan. Nah itu persoalannya di situ. Nah jadi ada etika diplomatik yang sudah dirusak oleh Trump sendiri sejak awal, sehingga dengan demikian menjadi penyebab bagaimana pihak China, pihak Xi Jinping menerima dia. Nah, kedua mengenai yang saya bilang tadi, souvenir-souvenir yang dibuang, rupanya memang para ahli-ahli dari security service yang bertugas mengamankan kunjungan presiden, termasuk mestinya kan, walaupun tidak disebut, biasanya dalam kunjungan seorang presiden ke negara lain itu kepala intelijen dari negaranya ada. Jadi pasti dari CIA pada saat itu ada. Sama aja dengan presiden kita kalau mau kemana-mana kan pasti ada kepala BAPIN, ada kepala BIN, walaupun tidak diumumkan gitu kan. Nah, dan faktanya bahwa kepala BIN pun tidak satu pesawat dengan presiden, paling tidak satu hari sebelumnya sudah sampai di negara tujuan sebelum presiden tiba gitu kan. Jadi ada masalah-masalah diplomatik yang harus dipenuhi gitu. Walaupun dalam etika intelijen, setiap kepala intelijen itu mereka punya jalur untuk berhubungan. Jadi tiap hari misalnya kepala BIN bisa berhubungan dengan kepala intelijen Cina, presiden nggak tahu gitu kan. Cuma nanti dia akan melapor kepada presiden bahwa hari ini saya berkomunikasi dengan kepala intelijen Cina mendapat informasi begini, bisa gitu kan. Kepala intelijen kita bersama dengan itu yang dilakukan oleh Pak Benny Murdani, bagaimana mengamankan kunjungan Yitzhak Rabin ke Cendana 8 ketemu dengan Pak Harto gitu kan. Sudah pulang baru diumumkan bahwa Yitzhak Rabin baru saja meninggalkan Cendana hasil berunding dengan Pak Harto, antara lain untuk pembelian kopi dari Timur Timur waktu itu. Nah, dari situ saya melihat bahwa belajar dari pengalaman-pengalaman, bagaimana hubungan antar kepala negara, bagaimana kepala security dari tiap-tiap negara itu di belakang layar melakukan perundingan untuk memenuhi tata krama protokoler diplomatik internasional itu kan. Ya saya bilang tadi dari awal sudah melakukan hal yang salah sendiri sejak berangkat dari Amerika gitu kan. Ya itu dengan orang lain satu pesawat dengan dia itu. Dengan adanya pihak lain di pesawat itu kan tentu ini juga kan mengganggu bagaimana cara security service yang mengamankan presiden harus mengamankan presiden, karena yang saya bilang tadi dengan pengusaha satu pesawat dengan dia berarti dia memposisikan diri dia sebagai itu yang kita lihat. Nah, yang kemudian persoalannya adalah tidak lama setelah menerima kunjungan Trump itu kan pemerintah China kan melakukan warning kepada RI kan, kepada Indonesia menyangkut masalah pajak, masalah aturan-aturan yang berkaitan dengan investasi dan sebagainya. Karena apa? Mereka tahu bahwa bukan saja cuma Trump, tapi juga pengusaha-pengusaha yang ada yang di sekitar dia itu juga kan ada punya proxy di Indonesia. Siapa yang menjadi kapitan Trump di sini kan sudah menjadi rahasia umum. Partai mana, pengusaha mana kan sudah menjadi konsumsi umum gitu kan. Nah, itu berarti bahwa aspek negatif dari apa yang diciptakan oleh Trump dalam berkunjung ke China itu juga akan membawa dampak langsung tidak langsung kepada kondisi perekonomian maupun stabilitas politik yang kita ada. Ada yang ini nggak Pak Mir? Pak Mir tadi nyampaikan karena di pesawat kepresiden Air Force One tadi bukan hanya Presiden Trump, ya, tapi pebisnis pun ada di dalam itu. Tetapi juga kan ada sudah tuntutan dari Senat mereka tentang rencana pemakzulan Trump. Apakah dasar pemikiran Jinping ini akan berkait enggak dengan wah Trump sudah 2 kali mau diusulkan begitu kan gitu. Jadi tambah lagi pesawat isinya bukan hanya presiden,
Sehingga Jinping ya nggak perlu aja menjemput secara kenegaraan begitu. Apa begitu kira-kira Bang? Memang sangat diharapkan oleh kalau kita lihat dari strategi dari kepentingan dia, sangat kunjungan Trump ke Cina itu dia sangat mengharapkan bahwa apabila ada dukungan positif dari Xi Jinping, termasuk menyambut dia langsung di airport, itu pasti akan berpengaruh kepada sikap Amerika, sikap politik Amerika, sikap Senat, sikap DPR dan lain sebagainya. Kan bisa saja misalnya keputusannya sudah begitu 2 kali di Mau dimasukkan? DPR, kan bisa dimodalkan di tingkat Senat gitu kan. Tetapi kan akhirnya kan seperti yang kita lihat. Berarti sama dengan Jinping memperkuat kesimpulan. Ya udah cepat aja gitu kan. Mereka yang selama ini tidak sepakat dengan Trump, bahwa selama ini kan Trump memanfaatkan kepresidenannya dengan segala kekuasaan dan wewenangnya hanya untuk kepentingan presiden dia gitu kan. Berarti ini menambah tekanan kepada Trump untuk dimasukkan. Ya. Dan itu si Jinping paham itu bahwa dia kepingin mendapatkan sesuatu dari saya untuk menormalisasi hubungan dia di. Ya. Saya lihat juga Pak Amir, dari isi pembicaraan Jinping itu pada saat pertemuan tidak ada kata nada ya pokoknya saya ikut, kita kerjasama gitu. Kelihatannya tidak ada kata yang sepakat gitu ya. Ya boleh saya bilang kan yang sejak gambar si Jinping menyatakan bahwa tetap Iran adalah sekutu dia dan jangan coba-coba mempengaruhi dia untuk melepaskan Iran demi memiliki kepentingan Amerika itu kan. Nah ini kan sebenarnya kan itulah yang sebenarnya diharapkan oleh Xi Jinping bahwa oleh Trump bahwa ada perubahan sikap dari Xi Jinping mengenai hubungan mereka kepada Iran. Setelah Presiden Trump mau datang, gitu kan mau ya kan? Ya kenyataannya nggak Dan itu saya kira analisa perkiraan itu memang sudah disimpulkan oleh China Military Agency dan lain sebagainya, dan juga perwakilan mereka ada di kedubes Indonesia yang ada di Amerika Serikat. Dan saya kira juga barangkali ada kapitalan intelijen Cina juga di kawasan-kawasan lainnya, ada di perguruan tinggi, siapa tahu ada di organisasi-organisasi tertentu kan. Kalau begitu besar kemungkinan akan terjadi berlanjut perangnya antara Israel, Amerika terhadap Iran gitu Pak ya. Kalau ini berlanjut berarti ya siap-siap untuk kira-kira perang dunia ketiga gimana Pak? Ya bisa saja kemungkinan itu bisa saja. Cuma memang kan ada faktor-faktor yang kita lihat seperti sikap Iran gitu kan. Nah, kalau sikap Iran dalam menghadapi Amerika dan Israel kan sebenarnya lebih dasarkan kepada keyakinan tauhid. Walaupun dia sudah memang selama ini kan kita harus belajar dari Iran lah gitu kan, sehingga saya bilang kenapa belum sampai $20.000 kita udah kelompok kan. Padahal Iran berapa tahun sih? 47 tahun. 47 tahun kan? Ya. Nilai uang yang paling tidak berharga di sana kan di dunia sekarang kan Iran. Tapi kok dia bisa produksi rudal, dia bisa produksi aneka macam senjata yang sekarang sulit dilatih oleh Amerika dan Israel gitu kan. Dan dia punya daya tahan yang cukup kuat, ya kan? Dia tidak tinggal diam ketika Amerika bergerak di Hormuz, dia bisa melakukan antisipasi, dia bisa membom kapal induk Amerika Serikat dan lain-lain sebagainya gitu kan. Jadi kalau saya ikutin Pak Amir ya, berita internasional gitu ya, Amerika, Trump gitu ya, maunya ya berakhirlah katanya perang ya, masalah dengan Iran gitu. Tapi kalau Iran kelihatannya, saya siap untuk berlanjut untuk perang gitu ya. Ini suatu pukulan telak kepada Amerika yang selama ini merasa dialah adik kuasa di dunia kan gitu ya. Nah ini yang mungkin harus menjadi satu evaluasi, koreksi oleh pemerintahan Amerika terhadap kepemimpinan Trump mungkin Pak Amir ya. Nah, terus yang kedua Pak Amir, kira-kira kalau Cina sudah mengatakannya kurang bersahabat ya pertemuan itu, berarti di belakang kan masih ada Poland, ada Rusia gitu ya. Berarti si Iran ini wah makin kuat tuh Pak Amir ya untuk melawan itu. Kira-kira NATO kira-kira kan yang sebagian sudah banyak yang tidak suka Pak Amir ya.
dengan kebijakan Trump? Kira-kira sampai terguling nggak Pak Amir Trump? Ya saya kira, yang seperti saya bilang tadi, apakah dia akan terguling itu karena dimakzulkan, ataukah dia akan tergulung karena ada nanti serangan dari Iran yang lebih dahsyat kepada dia? Ya, Ya kan? Bisa saja seperti beberapa waktu lalu kan ada usaha terjadi penembakan di Gedung Putih. oh ya. Jadi kan bisa saja. Di samping ada usaha perundingan damai, di samping ada narasi-narasi berbalas pantun dan lain sebagainya untuk menawarkan perdamaian dan lain sebagainya. Tapi kan kita tahu persis, Amerika dan Iran ini adalah manifestasi dari setan yang dulu tidak mau menyembah Adam ketika Adam dijadikan oleh Tuhan dan turun ke dunia. Amerika dan Israel. Amerika dan Israel. Ya. Jadi kan mereka yang gambaran dulu ketika semua masih di surga, Allah memperlihatkan kekuatannya, saya akan menjadikan Adam. Tapi kan setan tidak tunduk, setan tidak sujud, mereka pindah ke dunia jadi Amerika sama Israel ini kan. Nah, ini yang menyebabkan Iran tidak gentar yang saya bilang tadi. Bahwa selain ada dukungan Cina, ada dukungan Korea Utara, ada dukungan Rusia dan lain sebagainya, pada akhirnya nanti juga retak. Baru sekarang ada timbul masalah-masalah baru yang saling pertentangan antara mereka. Ada beberapa negara yang menandatangani 28 negara untuk menghukum Putin karena menyerang Ukraina. Ya. Tapi juga ada beberapa negara Eropa sendiri yang menandatangani kesepakatan untuk menghukum Netanyahu. Kan? Ya. Ya kan ada kan, jadi terjadi berbagai variabel. Ini permainan politik kan? Ya. Ya. Kepentingan juga Pak Amir. Ya. Kepentingan. Karena kan tinggal lihat kan. Nah, kalau kita lihat memang Amerika memang tidak mau mengulangi kesalahan. Sejarah membuktikan bahwa Jepang tidak akan mungkin menyerang Pearl Harbor kalau ini tidak bocor dari dalam sendiri. Tidak bocor dari Amerika sendiri ya? Oleh karena itu, setelah Pearl Harbor dibom kan, baru Amerika pura-pura semua warga negara Amerika keturunan Jepang bukan saja di Hawaii kan, tapi di negara-negara bagian Amerika itu bagian barat yang berbatasan dengan negara bagian Hawaii kan pada ditangkapin semua. Nah ini juga yang bisa timbul sekarang. Antara lain dengan kemarin yang saya bilang tadi. Ada penembakan ketika ada rapat antara Trump dengan timnya di Gedung Putih kan ada tembakan. Ya, berarti Gedung Putih yang kita digambarkan seolah-olah bahwa ada garis batas dengan sinar X dan lain sebagainya, orang tidak bisa tembus kan ternyata kan masih bisa tembus gitu kan. Apa mungkin Pak Amir? Saya melihat terlalu mudah Pak Amir. Terlalu mudah cara penangkapannya Pak Amir. Ya. Untuk seorang pembunuh sniper begitu ya. Rasanya cara kerjanya itu kayak orang baru belajar gitu Pak. Atau mungkin ini hanya upaya dari Trump untuk menaikkan legitimasi dirinya gitu. Wah, aku selamat dari ini dan sebagainya. Gimana tuh kira-kira? Bisa juga, orang bisa mengartikan juga demikian. Orang bisa gitu dibikin oleh Trump gitu kan. Ya. Tapi kan yang melakukan penembakan itu kan who knows. Bisa juga dia agen ganda. Dari sini gua dapat, dari sana gua dapat, yang penting gua itu gitu kan. Ya. Yang hanya dengan satu peluru dia cuma dapat satu, tapi ini dengan satu peluru dia bisa dapat 10 karena bisa sana sini. Nah, jadi bagi saya, apakah itu memang dari pihak Trump sendiri, dan itu juga masuk akal, ya, juga masuk akal gitu kan. Sehingga dulu juga kan pernah ada analisa yang menembak Bung Karno pada waktu peristiwa Cikini kan sangat dekat. Kalau kita kan itu pada waktu sholat kan, sholat Idul Fitri kan. Ya. Tapi kenapa nggak kena?
Lalu orang bilang kan ada kekuatan begitu, ada kekuatan begini yang dimiliki oleh Bung Karno sehingga pelurunya bisa belok segala macam gitu. Sesuatu yang kalau kita baca buku Madilog kan juga ditantang oleh Tan Malaka gitu kan. Orang hidup politik kan hanya dua, idealis atau materialis gitu kan. Tinggal itu aja. Oleh karena itulah maka Sun Tzu sendiri menyatakan bahwa menyusun strategi itu tidak boleh dikuil. Ya kan? Karena menyusun strategi, apalagi strategi militer itu tidak ada kaitannya dia dengan metafisika, dengan dewa itu, dengan dewa ini, nggak ada gitu. Harus hal-hal yang rasional. Ya. Yang oleh Tan Malaka dinyatakan hanya dua, idealis atau materialis. Gitu. Kalau idealis berarti ada nilai-nilai spiritualnya, tapi kalau materialis ya udah, panipiro gitu. Kira-kira begitu. Jadi kalau kita coba ada kesimpulan terlepas dari itu segala-galanya kita lihat bahwa usaha untuk menempatkan diri pada titik yang paling tinggi akhirnya bisa mendorong orang itu terjun bebas. Dan itulah yang dialami oleh Bung Karno. Ketika semua dukungan itu berpuncak pada kesimpulan presiden seumur hidup. Ya kan? Nah sehingga dengan pernyataan itu kita orang seolah-olah orang Indonesia ini nggak ada lagi yang lain kan, kalau Soekarno yang hebat. Sesuatu yang kita bicara melewati akidah, melewati tuntutan tauhid gitu. Oleh karena itu, mari kita lihat ini sebagai pengalaman bahwa karena ulangnya sendiri dia yang memetik hasilnya. Trump ini ya. Trump ini kan. Ya, sehingga kalau kita ambil secara filosofis, kalau yang ditanam oleh Trump adalah padi, maka dia pasti akan memberi padi. Tapi kalau yang ditanam oleh Trump ini adalah alang-alang, ya dia Takut tua ya. ya. Kalau saya simpulkan Pak Bir ya, tentang situasi internasional yang tadi kunjungan tidak membutuhkan Trump, senatnya sendiri tidak membutuhkan Trump gitu ya. Terus pada saat pembicaraan dengan IP juga tidak menunjukkan bahwa Trump lebih tinggi, kan tidak begitu ya Pak. Terus saya melihat lagi masyarakat atau bangsa Iran sendiri 47 tahun di bawah tekanan Amerika, tetapi dia mampu berbuat seperti sekarang. Nasionalisme kebangsaannya sangat tinggi. Jadi kalau disimpulkan sementara waktu untuk perdamaian jauh mungkin Pak Mir ya. Lebih cenderung kepada terjadinya perang berlarut lanjut gitu Pak Mir ya. Kira-kira. Nah, saya mencoba masuk ke dalam negeri Pak Mir. Akibat dari itu semua gitu ya. Nah, Selat Malaka sudah Trump mau coba-coba gitu ya. Terbang di atas udara sudah coba-coba. Tentunya Cina tidak akan mau. Kira-kira nih Pak Amir, apakah mungkin Laut Cina Selatan bisa menjadi pemicu untuk terjadinya perang antara mereka? Karena saya lihat Jepang sudah menuju ke Laut Cina Selatan itu untuk membantu Amerika. Gitu ya. Tentunya kalau Filipina kalau nggak salah itu sudah ada 4 pangkalan militer Amerika di sana. Jadi jelas Filipina itu Amerika. Nah, mungkin nggak dalam waktu dekat ini terjadi gesekan di Laut Cina Selatan? Saya kira kan kalau gesekan di Laut Cina Selatan hampir tiap hari. Bukan antara Amerika nantinya dengan Cina. Ya itulah sebenarnya gejala-gejala yang mau dilakukan oleh Cina dengan pendekatan ke Xi Jinping. Pendekatan Trump kepada Jinping. Kalau dia berhasil, barangkali suasana di Laut Cina Selatan akan terjadi apa yang dalam bahasa Perancis disebut detam. Politik detente kan, penurunan tingkat. Ya. Jadi dari tingkat yang paling serius turun. Tapi adem kita orang menjadi adem. Ya. Tetapi persoalannya adalah apakah Indonesia akan dijadikan wilayah pertempuran? Nah itu yang kita takut Pak Ben, khawatir gitu Pak Ben begitu. Ataukah
Mereka hanya melakukan pertempuran di sekitar Indonesia. Laut Cina Selatan lah katanya, Natuna Utara lah gitu ya. Untuk mengamankan seluruh aset mereka yang ada di Indonesia. Caltex punya siapa? Apa? Caltex, perusahaan-perusahaan pertambangan minyak. Dan yang sekarang juga sedang mau proses di Maluku Tenggara yang berbatasan dengan Australia masih lah. Yang menurut hasil survei daripada Rizal Ramli, Menteri Rizal Ramli, pada waktu saya bersama-sama beberapa tokoh Maluku dialog dengan Rizal Ramli waktu jadi menteri sebelum dicopot. Dan karena sikap dia mendukung perjuangan kami agar supaya masalah itu proyeknya di darat bukan di laut. Itu Rizal Ramli hasil kesimpulannya menyatakan bahwa hanya dengan masalah saja, bukan cuma Maluku, Indonesia bisa jadi seperti Kuwait dan Qatar. Dengan masalah saja. Dengan masalah saja. Satu ya. Satu saja. Belum kepada tambang yang lain ya. Padahal di seluruh Maluku itu, kalau kita ambil dari usaha Pulau Seram, perbatasan antara Maluku dengan Maluku Utara, sampai ke bawah, itu ada 35. Seperti Marcella. Jadi ada 35 poin untuk pertambangan minyak dan gas. Nah, tapi bayangkan baru satu masalah aja bisa. Ya kan yang sekarang hari tanggal 13 kemarin ada diskusi lewat Zoom. Kalau masalah jalan Maluku dapat apa gitu. Kita belum bicara wilayah Yang lain Indonesia Barat ya. Dan lain-lain dari Jawa Timur lagi. ada pemikiran-pemikiran secara positif bahwa China dan Amerika tidak akan menjadikan wilayah Indonesia ini sebagai medan laga. Walaupun kita tahu bahwa bukan saja di Laut Cina Selatan, kan dari Diego Garcia sampai ke Christmas Island yang kira-kira 1.900 km dari selatan Pangandaran gitu kan. Itu kan pangkalan Amerika semua. Jadi kalau kita tata itu mulai dari Teluk Persia turun sampai ke selatan India, selatan Sumatera, selatan Jawa sampai ke Australia itu kan sudah wilayah lalu lintas. Kalau kita tanya, kita cuma bicara penguasa laut selatan. Tapi kan ternyata kan penguasa laut kita ini kan nggak bisa menghadang satu pun kapal Amerika yang bolak-balik dari Teluk Persia sampai ke Melbourne sana. Nah, itulah yang menyebabkan antara lain dan malah dalam kita madilognya kan jangan percaya kepada mistik kan. Ini juga satu pelajaran bagi kita gitu. Nah, tetapi betapapun bagaimana, peluang itu tiap hari ada. Sekarang persoalannya bagaimana kita begini. Bagaimana kita ciptakan supaya bisa kita alihkan masalahnya. Terjadi di sana, jangan di sini. Kenapa sih pemerintah misalnya tidak bisa menetapkan satu keputusan dalam peraturan penerbangan internasional? Pesawat terbang dari Indonesia kan tidak perlu mampir di Singapura. Kalau kemarin sebelumnya kita harus bayar kan? Jadi pesawat ke Indonesia mulai dari Singapura, dari Jakarta, Sabang, isi bahan bakar di Sabang tamat, tidak mau kemana dia? Pemerintah harus punya keberanian untuk itu. Kalau tidak, kalau kita terus meneruskan, akhirnya kan kita yang support mereka ekonomi Singapura gitu. Padahal Singapura termasuk dengan Malaysia, mereka tidak tetap terikat kepada kepentingan Commonwealth. Commonwealth berarti Inggris bagaimana dia mendikti Amerika dalam tata kelola moneter dan keuangan dunia. Sehebat apapun Amerika, dia tetap tunduk kepada Raja Inggris, yang kemudian Raja Inggris itu adalah ketua dari Komite 300 yang memegang seluruh proses moneter dan keuangan global. Nah sekarang kalau kita bicara tentang bagaimana kalau dolar sampai 20.000, masalahnya di sini.
Walaupun ya ada peribahasa menyatakan bahwa better late than never, sehingga ya tidak terlalu terlambat, lebih terlambat daripada tidak sama sekali. Ketika Purbaya menyatakan bahwa dikasih tenggat waktu 6 bulan, seluruh uang yang ada di mana, yang data-datanya udah ada kan, Panama Paper itu kan kita udah tahu semua. Si A punya duit berapa, si ini punya duit berapa, teman-teman Prabowo punya duit berapa, kan kita tahu. Orang-orang yang sekarang ada di lingkaran Prabowo di kabinet punya duit berapa, di mana kan sudah jelas menjadi rahasia umum. Nah, yang sebenarnya dari kemarin-kemarin sudah harus itu yang dilakukan. Sehingga kesimpulan ini semuanya antara lain agar supaya bangsa kita ini bisa selamat adalah kita tidak meminta lain adalah konsistensi dari komitmen dari Presiden Prabowo untuk jujur terhadap dirinya sendiri. Bagaimana saya menyatakan jujur terhadap diri sendiri? Kan dia tahu sumpah jabatan dia. Dia tahu saya mendapat mandat dari masyarakat, saya akan kejar korupsi sampai ke Antartika. Ya kan? Nah, lah udah terbukti berapa masalah korupsi, Nadiem, Haji, Bush, segala macam kan berujung pada Jokowi. Tapi kan Tidak pernah hadir di meja hijau. tidak pernah, hakim tidak pernah mau panggil segala macam. Malah saya ada baca artikel bahwa ada jaksa menekan Nadiem katanya untuk tidak memunculkan nama Jokowi. Jaksa. Wah, ini kan parah ya. Selama hukum itu tanjangnya hanya ke bawah, atasnya tidak, maka jangan berharap negeri ini menjadi aman dan menjadi makmur. Nah, Isinya kan ada di situ. ini yang saya bilang. Mereka sebenarnya bukan mau melindungi Jokowi, tapi kan mereka ingin melindungi juga diri mereka sendiri. Nah, itulah sebabnya maka usaha-usaha, wacana, narasi, dan segala macam yang kita bikin untuk mengajak bangsa ini, termasuk menyadarkan Presiden Prabowo untuk apakah namanya deklarasi, apakah namanya manifesto, apakah namanya taklimat atau apa untuk kembali ke Undang-Undang 45 menghadapi berbagai tantangan. Karena apa? Kalau itu dijalankan, berapa yang jadi penganggur, berapa yang seperti dulu dilakukan oleh Pak Harto kan. Begitu dapat SP 11 Maret, Yusuf Muda Dalam, Direktur Pemegang Kendali Bank Sentral masuk. Ya kan? Apa ya kurang jasanya Karya Massal kepada bangsa ini kan, Monasnya dia kasih mas ya kan. Tapi karena kedekatan dia dengan PKI, Pak Harto nggak pilih bulu, tangkap masuk penjara. Nah, ketegasan itulah yang kita minta. Jadi kalau disimpulkan nih Pak Amir, kunjungan Trump ke Jinping tidak membuahkan hasil kesepakatan yang baik, kan gitu ya? Yang kedua, rakyat Iran masih menunjukkan eksistensi, rasa kebangsaan yang sangat tinggi, teknologi kemiliterannya sangat tinggi. Katanya mereka kan, saya siap pasti perang sekian tahun, kan begitu ya Pak. Sedangkan Amerika rasanya udah mau berhenti kan untuk perang itu. Jadi ini satu indikasi bahwa dominasi Amerika di dunia ini akan terjadi perubahan. Dan untuk dalam negeri, mau sebesar apapun menyinggung atau senggol terhadap kemungkinan terjadi perang di Republik ini, kemungkinan ada, tetapi masih kecil, gitu ya Pak Amir ya. Ya, tapi tentunya kita sebagai bangsa Indonesia tidak bisa terus wah perangnya nanti tidak akan jadi kan gitu Pak Amir ya. Yang kita sekarang harus siap-siapnya seluruh rakyat Indonesia merasa memiliki Republik ini, ada rasa kebanggaan, ada rasa memiliki nationnya, rasa kebangsaan tadi. Harusnya pemerintah membangun gitu Pak Amir ya, menghadapi itu semua. Nah, saya pikir Pak Prabowo, janji-janji Pak Prabowo selama kampanye yang begitu kesimpulannya untuk rakyat, tolong segera Pak dibuktikan. Dan menghadapi informasi ya Pak ya, Pak Presiden bahwa Juli Agustus akan terjadi keributan, saya pikir Bapak harus segera
tingkatkan rasa memiliki bangsa ini, rasa memiliki rasa kebangsaannya, tolong Bapak tingkatkan. Pak Amir, saya rasa mungkin ada Pak Amir yang kira-kira apa pendapat Pak Amir yang perlu ditambahkan Pak Amir tentang situasi ini? Yang paling harus kita hadapi adalah tekanan global itu harus lebih mendorong kita untuk memahami kemungkinan terjadi tindakan negatif dalam negeri. Kita lihat aja nih, makin viralnya film babi itu Bapak tadi ya, babi itu ya. Sekarang mulai diusulkan di Papua misalnya. Sebenarnya kan belakang layar itu kan ada perang antara kelompok pengusaha dan kelompok pengusaha biaya dan lain sebagainya. Tapi kalau kita tidak pahami itu secara baik, ini bisa menjadi perang agama, perang antar umat beragama, bisa perang antar suku dan lain sebagainya. Jadi peran presiden untuk menengahi, menyelesaikan. Karena apa yang terjadi di sana juga adalah akibat peluang yang diberikan oleh presiden kepada kelompok pengusaha tertentu yang merugikan pengusaha lain. Timbul rasa iri Pak. Saya kira demikian adalah yang makanya yang saya bilang tadi adalah diperlukan kejujuran kepada diri sendiri. Jujur kepada janjinya Pak Amir ya. Pada sumber dia kan paling tahu sumber jabatan dia, Pak. Ya. Ya moga-moga Pak Prabowo mungkin ya Pak Amir janji dipenuhi secara keseluruhan dalam waktu yang singkat. Tidak mungkin Pak Amir. Tetapi paling tidak sudah ada bukti gitu loh Pak Amir. Sehingga rakyat terobati, rasa sakitnya terobati gitu ya. Jangan menjadi janji-janji yang tidak menentukan begitu Pak Amir ya. Jadi ada progres yang terrealisasi gitu kan. Ya ada progres ya menyelesaikan bangsa ini itu harus ada. Tidak bisa hanya ditutup. Nah, contoh soal yang paling dekat ini memang rakyat menunggu adanya reshuffle. Rakyat menunggu tentang reshuffle polisi. Nah, kalau ini nanti disampaikan oleh Bapak Presiden tidak sesuai keinginan rakyat gitu ya, ya mungkin rakyat agak marah kan gitu ya, akan marah gitu ya. Ini yang juga harus Presiden ikut memikirkan ya, apa keinginan rakyat sih? Apa janji aku kepada rakyat? Sudahkah aku penuhi dan sebagainya? Rasanya seperti itu. Pak Amir mungkin sementara waktu kita tutup dulu Pak Amir ya. Nanti kita akan lanjutkan mungkin beberapa hari ke depan. Masih banyak Pak Amir. Saya khawatir menjelang Juli Agustus Pak Amir ya, situasi akan terjadi perubahan yang cukup dinamis. Dan mungkin kita perlu berbincang-bincang sehingga paling tidak menjadi dapat masukan buat pemerintah. Terima kasih. Terima kasih Bapak Purnomo dan Pak Amir Hamzah. Selanjutnya kami kembalikan ke pemirsa bagaimana kesimpulannya dan sudut pandangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 3 menit.